Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sumino. Saya untuk melanjutkan pembelajaran hari kemarin, pada pertemuan kemarin. Di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat atau kehidupan sosial. Anak-anak mudah-mudahan sudah bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, kemudian bisa memetik hikmah dari materi yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Selanjutnya pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu integrasi sosial. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita senantiasa mengawalinya dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga dengan bimbingannya kita bisa belajar dengan baik, bisa memahami materi dengan baik, dan bisa menerima ilmu dengan baik. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai, anak-anakku sekalian, jangan lupa terapkan protokol kesehatan di dalam setiap pembelajaran. Ya, khususnya nanti kalau anak-anak belajar bersama atau kelompok. Baik, anak-anak sekalian, pertemuan ini kita menyambung pada pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang integrasi sosial. Kita langsungkan saja kepada faktor-faktor terbentuknya integrasi. Sebuah integrasi sosial terjadi manakala anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa kebutuhannya tercukupi, kehidupannya damai, kehidupannya tenang, ya. Sehingga terjadi integrasi sosial, penyatuan beberapa faktor, beberapa kondisi, beberapa kepribadian di dalam masyarakat bisa menyatu. Manakala memang kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Tetapi manakala kebutuhannya itu tidak terpenuhi, bisa terjadi konflik, bukan integrasi yang terjadi. Atau sebaliknya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Manakala nanti masyarakat itu sudah bisa menciptakan nilai atau norma yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama, ini akan tercipta integrasi atau penyatuan masyarakat. Nah, kehidupannya akan tercipta kehidupan yang damai, tentram, ya, yang aman dan sebagainya. Karena apa? Kebutuhan terpenuhi, nilai dan norma pun juga mereka sepakati bersama. Mereka lakukan, mereka ciptakan, ya, sanksi pun juga mereka adakan untuk menjaga nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat itu. Dan itu merupakan sebuah kesepakatan bersama. Tidak bisa dipaksakan oleh salah satu pihak. Itu nanti akan terwujud integrasi. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Ya. Jika memang nilai dan norma yang disepakati bersama tadi itu merupakan norma baik, kemudian cocok, kemudian bisa mengatur dan merupakan pedoman kehidupan sosial di masyarakat yang ada di lingkungan itu, maka nilai dan norma itu akan berlaku lama, cukup lama. Ya. Dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat pendukung nilai dan norma itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka integrasi yang ada di dalam masyarakat akan bisa terwujud. Nah, tapi manakala nilai atau norma ini hanya sesaat, ganti lagi, sesaat, dan dijalankannya hanya
sesuai dengan kebutuhannya saja, ini tidak akan terjadi integrasi. Bisa-bisa terjadi konflik karena adanya perubahan yang cepat tadi. Ya. Ini yang kemudian tidak bisa diikuti oleh masyarakat pendukung norma itu atau nilai itu, sehingga akan terjadi konflik. Tapi kalau nilai dan norma berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten, ini akan terjadi integrasi yang baik di dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Ya, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah atau tidak tinggi, ya, ini integrasi sangat mudah tercapai. Namun sebaliknya, berat. Ya. Jika masyarakat itu homogenitas atau tidak terlalu banyak perbedaan di dalam masyarakat, itu akan terjadi integrasi dalam masyarakat cepat, mudah tercapai. Tapi manakala masyarakat itu heterogen, perbedaannya besar, mencolok, bahkan adalah salah satu yang ingin mendominasi atau ingin powernya itu diakui dan sebagainya, ini akan terjadi konflik. Tapi kalau homogenitas atau perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu rendah, kemudian itu sangat mudah untuk diintegrasikan. Besar kecilnya kelompok, jumlah kelompok juga mempengaruhi cepat lambatnya sebuah integrasi. Manakala kelompok itu anggotanya kecil, kemudian integrasinya akan mudah. Karena apa? Tidak terlalu banyak pendapat atau perbedaan yang terjadi dalam kelompok itu karena jumlahnya cuma kecil. Tapi kalau kelompok itu besar, kemudian perbedaannya juga besar, keinginannya juga berbeda-beda dan sangat variatif, ini juga akan mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi yang ada di dalam masyarakat itu. Tapi kalau kelompoknya kecil, kemudian ternyata sepaham, kemudian mempunyai pemikiran yang sama, tujuan yang sama, maka integrasi akan mudah terjadi. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, ini semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Apalagi kalau datang perginya itu membawa pengaruh yang baik dan cocok di masyarakat. Nah, ini akan mudah terjadi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Karena apa? Di dalam proses komunikasi itu nanti akan terlontarkan pendapat, ide, keinginan, tujuan, maksud, dan sebagainya. Ya. Nah, semakin efektif komunikasi ini terjadi, maka perbedaan-perbedaan yang tadinya dalam masyarakat itu semakin bisa terpecahkan, terkupas, terselesaikan. Sehingga semakin efektif komunikasi, semakin mempermudah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga masyarakat itu akan terintegrasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Pertama, integrasi normatif. Di sini terjadi integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat ini diikat oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma apa yang terjadi? Misalnya, sebagai orang Jawa, ada norma yang harus dijalankan. Bicara dengan orang yang lebih tua harus sopan, ya. Kemudian masuk rumah orang harus permisi dan sebagainya. Ini walaupun tidak tertulis, tetapi itu nanti dijalankan di dalam kehidupan masyarakat, maka norma ini akan melekat di dalam diri masyarakat suku Jawa misalnya. Sehingga siapapun yang merasa itu suku Jawa, maka norma-norma itu juga harus diikuti, dijalankan. Nah, termasuk nanti masyarakat yang suku lain yang mereka mempunyai norma apa ya.
walaupun di sisi lain oleh suku yang lain itu dipandang ini kok tidak sesuai dengan suku saya, ya tidak apa-apa. Tapi bagi mereka norma itu cocok, norma itu bisa dipakai, diakui, jalankan, ya mereka akan terikat oleh norma itu. Dan masyarakat terintegrasi di dalam kelompok masyarakat atau suku bangsa itu dengan norma-norma yang mereka miliki dan mereka jalankan. Selanjutnya adalah yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya adalah terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya sebuah lambang, ya. Sebuah lambang mengikat dari, contohnya misalnya adalah merah putih. Nah, fungsinya adalah mengikat masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, fungsi daripada integrasi ini menyatukan dari masyarakat sampai Sabang sampai Merauke di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini makanya apa? Fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dia menyadari itu perlu sehingga terintegrasi. Kemudian, yang ketiga, integrasi koersif. Ini integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Misalnya ada beberapa kelompok yang mereka menyimpang atau kurang pas di dalam berperilaku di masyarakat akan dipaksa oleh norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat itu. Ya, ini karena integrasi terjadi harus dipaksa supaya mereka mengikuti norma yang baik. Proses integrasi dilakukan melalui beberapa hal. Satu, asimilasi. Ini bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Di sini proses penyatuan dua kebudayaan yang mereka sudah merasa cocok. Oke, masyarakat juga bisa memahami, bisa menerima. Tapi kemudian muncul budaya baru yang betul-betul meninggalkan dari budaya yang sudah ada. Nah, ini asimilasi. Kemudian kalau akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing baru itu diserap atau diterima, diolah dalam kebudayaan sendiri, tapi tidak meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Nah ini, ya. Contohnya misalnya masuknya budaya Hindu ke Indonesia, diterima dengan munculnya kerajaan, kemudian masyarakat bisa membaca kitab suci, tetapi kebudayaan asli masih ada. Misalnya adalah sesajen, ya, kemudian kenduri, ya. Ini selamatan itu masih ada. Padahal di dalam agama Hindu sudah masuk, tetapi itu masih ada. Kemudian dalam pembuatan bangunan-bangunan Hindu pun masih mengambil sisi-sisi baik dari kebudayaan asli, misalnya punden berunda dan sebagainya. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Ini adalah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh sekelompok atau oleh individu yang menilai terhadap kebudayaan yang lain, yang manakala kebudayaan itu memang berbeda dari kebudayaan yang mereka miliki. Tapi mereka toleransi atau menyadari bahwa kebudayaan itu memang dibutuhkan atau tidak masalah bagi kebudayaan kita. Contoh misalnya,
masuknya budaya pakaian jas misalnya dari Eropa ke Indonesia. Ini kalau dipandang dari sudut budaya kita yang orang Jawa dengan beskap, blangkon dan apa itu namanya kain jarik itu, ya itu jelas bertentangan. Namun kita melihat bahwa baju jas itu kok bagus, rapi ya, dan ternyata juga tidak masalah kalau kita memakai baju itu. Ya. Maka ada toleransi, oke lah budaya jas diterima, namun kita tidak meninggalkan budaya yang awal atau yang asli. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi ini juga akan mendorong integrasi karena apa? Mempunyai kesempatan yang sama-sama menguntungkan. Kemudian tiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Nah, ini hampir sama dengan toleransi tadi. Karena kita kalau toleransi itu ya kita bisa menerima dengan baik. Kalau yang ketiga ini adalah kita mempunyai sikap positif. Oh, yang budaya ini memang bagi kita menguntungkan, menambah wawasan, menambah khasana budaya kita. Maka kita bersikap positif. Kemudian yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan penguasa. Kalau seorang penguasa atau golongan penguasa yang ada dalam masyarakat itu sudah mempunyai sifat terbuka terhadap kebudayaan yang masuk, ini akan mudah terjadi integrasi dalam masyarakat. Tapi manakala tertutup, apalagi menolak, udah tidak akan terjadi integrasi. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Beberapa hal yang terjadi misalnya dari agama unsur asli budaya Indonesia dengan unsur agama Hindu misalnya. Dalam budaya asli kita ada yang namanya kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sementara dalam agama Hindu juga ada kepercayaan terhadap kekuatan di luar manusia yang kemudian diberi nama dengan dewa. Ini sama-sama unsurnya adalah samanya gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Nah, ini kesamaan ini membuat integrasi antara budaya asli dengan budaya Hindu masuk, sehingga budaya Hindu yang baru dari luar bisa diterima dengan baik ya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kemudian adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, adanya perkawinan percampuran ini pun juga akan mengintegrasikan minimal ada dua keluarga itu akan bersatu. Ya. Yang tadinya mungkin nggak kenal jadi kenal, yang tadinya berbedaan pandangan, pikiran, dan keinginannya, akhirnya kan adanya perkawinan menjadi mereka menyatukan atau mengintegrasikan di dalam kehidupan yang baru. Adanya musuh bersama dari luar ini juga bisa menjadi faktor integrasi. Karena apa? Kita inginnya memenangkan sebuah kontes, sebuah peperangan dan sebagainya, sehingga pada saat kita mempunyai keinginan yang sama ini dalam menghadapi musuh yang sama ini, ya akan terjadi integrasi dari berbagai unsur masyarakat, unsur budaya atau apalah pendapat-pendapat yang berbeda disatukan, bisa bersatu dengan tujuan yang sama, memenangkan peperangan. Ini. Sehingga kalau kita menghadapi musuh yang sama, itu kadang kita tidak melihat lagi dari suku mana, budayanya seperti apa, mana yang unggul, mana yang tidak unggul, gitu. Tapi mereka menyatukan diri dalam rangka untuk menghadapi musuh yang sama dari luar. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Pembahasan materi integrasi sosial. Selamat belajar. Pahami dengan baik materi yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, silakan anak-anakku bertanya. Silakan kirim WA ke saya. Insya Allah nanti akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, tetap pesan Bapak jaga protokol kesehatan, ya, dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir,
kemudian memakai masker, menjaga jarak, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga untuk menjaga imun diri kita. Sekian, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.